Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-65. Tayyib. Masih dalam pembahasan salat ashabul a'dzar, salat bagi orang-orang yang memiliki uzur. Ashabul a'dzar, orang yang memiliki uzur, telah kita sebutkan kemarin ada 3 golongan. Yang pertama adalah al-marid, orang yang sakit, dan ahkam tentang orang yang sakit, hukum-hukum tentang salat orang yang sakit sudah kita selesaikan. Sekarang kita berpindah kepada golongan yang kedua dari orang-orang yang memiliki uzur, yaitu al-musafir. Qala musannif rahimahullah, salatul musafir, salat orang yang melakukan perjalanan. Di sini As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan ahkam tentang salatul musafir ringkas sekali. Kita baca di matan, lihat bukunya. Wa kadal musafir, demikian pula al-musafir yajuzu lahul jama' wa yusannu lahul qasru lis-salati rubaiyah ila rak'atain wa lahul fitru bi Ramadan. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, demikian pula al-musafir, orang yang melakukan safar, boleh bagi dia untuk menjamak salat, dan disunnahkan baginya untuk mengqasar salat ar-rubaiyah, mengqasar salat yang 4 rakaat ila rak'atain, menjadi 2 rakaat. Walahul fitru bi Ramadan, dan boleh baginya untuk berbuka di bulan Ramadan. Di pembahasan ini Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan 3 ahkam, 3 hukum untuk orang yang melakukan safar. Dan 3 ahkam yang beliau sebutkan ini seluruhnya adalah rukhsah. Ya, namanya rukhsah al-musafir, rukhsah keringanan bagi orang yang melakukan safar. Ada 3 hukum yang beliau sebutkan rukhsah bagi orang yang safar. Yang pertama,
dibolehkan baginya menjamak salat duhur, asar, maghrib, isya. Hukum yang kedua, boleh baginya untuk mengqasar salat 4 rakaat jadi 2. Berarti maghrib dan subuh tidak diqasar, dan itu ijma' para ulama. Ijma' para ulama bahwa al-maghrib was subuh, salat maghrib dan subuh itu ijma' tidak diqasar. Yang diqasar hanyalah rubaiyah saja. Zuhur, asar, dan isya. Iya. Dan boleh dijamak qasar. Boleh dijamak qasar, yakni dijamak zuhur, asar, maghrib dan isya sekaligus diqasar. 2 zuhur, 2 asar, maghrib tetap 3, isya 2. Boleh dijamak takdim, mana yang mudah saja. Mana yang mudah bagi seorang yang safar, boleh dijamak takdim. Zuhur, asar dijamak di waktu zuhur, itu jamak takdim. Takdim artinya dikedepankan. Boleh dijamak takhir, diakhirkan. Zuhur, asar dijamak di waktu asar. Artinya mana yang mudah saja. Sama dengan maghrib. Kalau mudah dia jamak di waktu maghrib, dia jamak sekaligus dia qasar. Kalau mudah dia jamak di waktu isya, dia jamak di waktu isya kalau itu lebih mudah. Ya, ini ahkam ini saya kira jelas ya. Kemudian yang ketiga, rukhsah yang ketiga adalah boleh berbuka di bulan Ramadan. Boleh berbuka di bulan Ramadan. Tayyib. Dan sebenarnya rukhsah lil musafir itu banyak ya, bukan cuma ini saja. Rukhsah bagi orang yang musafir bukan hanya 3 ini saja. Ada ahkam yang lain ya. Ada ahkam yang lain. Misalnya al-mashu ala khuffain, mengusap di atas sepatu. Bagi orang yang safar, Nabi memberikan rukhsah mengusap di atas sepatu selama 3 hari 3 malam. Naam. Bagi orang yang mukim boleh mengusap di atas ya, kaus kaki, al-jabirah atau semisal dengannya, seperti yang sudah pernah berlalu, diberikan tenggang waktu selama satu hari 1 malam. Naam. Ini sudah lewat ya, sudah berlalu. Tayyib. Jadi ini pembahasan diringkas sekali. Adapun tentang masalah berbuka di bulan Ramadan bagi orang yang safar, itu nanti dibahas di pembahasan puasa, lebih bagus. Ya kan? Karena pembahasan di sana lebih lengkap tentang ahkam orang yang bersafar kemudian dia tidak berpuasa. Nah, di sana ada ahkam, hukum-hukum. Dia safar lalu dia tidak berpuasa. Ya, safarnya ini dirinci sama dengan sakit, kan dikumpulkan dalam satu ayat. Ya. Marad, sakit dengan safar. Maka Allah Ta'ala berikan dia rukhsah untuk tidak berpuasa. Setelah itu fa'iddatu min ayamin ukhar, dia bayar nanti, dia qada maksudnya puasanya di luar bulan Ramadan. Dan sakitnya itu butuh dirinci, safarnya juga butuh dilihat. Karena tentang rukhsah keringanan tidak berpuasa bagi orang yang sakit, rukhsah keringanan tidak berpuasa bagi orang yang safar, itu butuh rincian. Butuh rincian. Sakitnya juga dilihat ya. Kalau sakit diberikan rukhsah tidak berpuasa di bulan Ramadan, tentunya sakitnya dilihat. Kalau sakitnya begini, maka wajib dia berbuka. Kalau sakitnya itu bisa memberikan mudarat bagi jiwanya, membahayakan jiwanya, kalau dia tetap memaksa berpuasa, maka tentu wajib dia berbuka. Kalau tidak, ya sunnah dia berbuka. Kalau sakitnya sakit influenza, ya tidak ada rukhsah bagi dia untuk tidak berpuasa. Sakitnya sakit biasa saja. Sama dengan safar nanti. Kalau dia kuat, dia berpuasa, maka dia berbuka. Apakah dia tidak berbuka ya? Kalau dia kuat, dia lihat kondisi saja. Ada rincian-rinciannya di sana. Jadi tidak usah kita rinci di sini. Kemudian ikhwan fiddin, ya, karena beliau ringkas di sini, jadi kita jelaskan lebih bagus tentang masalah safar ini. Yang pertama,
makna kalimat safar dulu kita mau jelaskan. Ya. Makna kalimat safar. Ya. Safar al-musafir. Safar disebutkan oleh para ulama mafhum kalimat safar, ya, asalnya dari kalimat as-sufru, jam'u safir, ya, musafirun jamaknya musafir. Taib. Maknanya secara bahasa adalah menyingkap, ya. Jadi safar, as-sufur, sufur artinya menyingkap, iya. Kan itu kalau seorang wanita dikatakan sufur, safran, artinya dia menyingkap wajahnya. Dan ini makna kalimat safar secara bahasa punya keterkaitan makna secara istilah, ya. Karena jati diri seseorang itu akan kelihatan aslinya ketika seorang bersafar dengannya. Makanya kalau mau mengetahui bagaimana tabiat seseorang aslinya, safarlah dengannya selama sebulan, engkau akan melihatnya. Engkau akan melihatnya. Karena itu, safar itu bermakna menyingkap. Itu makna bahasa. Adapun makna istilah safar ini adalah al-khuruj, keluar, ya, memaksudkan tempat tertentu, ya, dengan melakukan perjalanan yang dia dibolehkan untuk mengqashar salat di dalamnya. Iya, itu makna asal kalimat safar secara istilah, ya. Itu seorang yang keluar dari kampung halamannya, dari rumahnya, ya, dari tempat tinggalnya, dia memaksudkan tempat tertentu dengan jarak yang dia boleh mengqashar salat padanya. Iya, dengan jarak yang dia sah untuk mengqashar salat padanya. Demikian diterangkan dalam Mu'jam Lughatul Fuqaha. Iya. Bahasan yang kedua tentang jenis safar. Ini jenis safar penting juga diketahui tentang jenisnya. Karena ada nanti safar yang para ulama memperbolehkan seorang itu mengqashar salat, ada jenis safar yang seorang tidak boleh dia mengqashar salatnya. Para ulama membagi jenis safar terbagi menjadi 4 bagian. Ada safar haram, safarun haramun, yang kedua ada safarun wajib, yang ketiga ada safarun mustahabun, yang keempat ada safarun mubah. Jadi 4 macam, ya. Aqsamus safar arba'ah. Yang pertama safarun haramun, yang kedua safarun wajib, yang ketiga safarun mustahab, yang keempat safarun mubah. 4 jenis safar. Ada safar yang sifatnya haram, ada safar yang sifatnya wajib, ada safarun mustahab yang sifatnya sunnah, dan ada safar yang sifatnya mubah. Iya. Safar yang bentuknya haram adalah safar seseorang untuk melakukan perbuatan yang Allah haramkan dan Rasulullah SAW haramkan. Dia melakukan perjalanan
untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh syariat. Seperti dia bersafar menuju kampung tertentu, tujuannya pergi merampok. Safar dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Dia bersafar untuk melakukan bisnis haram atau pergi mencuri, ya, atau dia bersafar untuk memperdagangkan khamar, ya. Dia bersafar tapi dia mau pergi beli anggur misalnya untuk dibuat khamar, atau dia mau pergi menjual khamar. Dia safar. Maka ini namanya safar muharramat, ya. Safar untuk memperdagangkan perkara yang diharamkan, safar untuk qutta'ut thariq, ya. Qutta'ut thariq artinya itu membajak jalan. Pembajak jalan, ya. Iya. Seperti siapa itu qutta'ut thariq? Ya, begal. Dia pergi safar ke Makassar untuk qutta'ut thariq, seperti penjamret. Dia safar untuk menahan mobil yang berlalu di tempat yang sepi. Itu qutta'ut thariq namanya. Dia berkelompok 10 orang, 20 orang bawa senjata. Qutta'ut thariq, dia tahan jalannya orang. Nanti semua yang lewat itu diambil uangnya. Qutta'ut thariq. Dan hukuman orang seperti ini berat sekali dalam Islam, ya. Orang yang berbuat zalim kepada kaum muslimin, diambil hartanya, bahkan kezalimannya banyak sekali. Kadang dia bunuh orang, diambil uangnya itu dia pakai lagi minum khamar. Jadi dosanya berlipat-lipat. Bunuh orang, curi uangnya dipakai beli khamar. Nah, untuk orang yang seperti ini dalam Al-Quran kadang dihukumi itu dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Tangan kanannya dipotong, kaki kirinya juga dipotong. Ya. Orang yang safar untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram seperti ini, termasuk safar wanita tanpa mahram, itu safar haram namanya. Wanita bersafar tanpa mahram, ini safar haram. Yang kedua, safar wajib, safarun wajib, seperti safar untuk melakukan haji, safar untuk melakukan umrah, ya. Itu safar wajib. Kalau safarnya ini di awal kalinya dia berhaji dan umrah, karena haji yang wajib itu sekali dalam seumur hidup, bukan sekali setahun. Kalau dia sudah haji pertama kalinya bersama umrah, karena pendapat yang kuat umrah juga itu wajib sama dengan haji, maka umrah dan haji setelahnya itu semua hukumnya apa? Sunnah sudah. Nah, adapun pertamanya itu namanya safar wajib. Pertama kalinya dia haji dan umrah, safar wajib. Termasuk jihad yang wajib. Karena jihad itu asal hukumnya fardu kifayah, ya. Asal hukum berjihad apa? Fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang menegakkan kewajiban jihad itu, maka gugurlah kewajiban muslimin yang lainnya. Hanya saja jihad itu bisa berubah menjadi hukum wajib ain dengan 3 atau 4 sebab. Ada beberapa sebab yang menjadikan jihad itu menjadi wajib ain. Iya. Seperti apabila kaum muslimin diperintahkan oleh pimpinan kaum muslimin, wa idastumfirtum famfiru. Jika kalian diperintahkan untuk keluar pergi melakukan jihad, maka Allah Ta'ala perintahkan famfiru, wajib kalian keluar, bukan lagi wajib kifayah. Kalau pemerintah kaum muslimin, Amirul Mukminin misalnya, dia suruh semua kaum muslimin keluar, laki-lakinya yang dewasa yang sudah balik, maka itu wajib hukumnya, wajib ain sudah. Enggak ada yang boleh tertinggal di kampung itu kecuali yang punya udzur, yang kakinya patah, yang tidak bisa berdiri, orang tua renta, perempuan, anak kecil, itu semua tidak bisa keluar, ya. Selain daripada itu, yang tidak punya udzur, kalau dia tidak keluar, maka dia memikul dosa yang berat. Memikul dosa yang berat. Itu tempat wajib apa? Jihadnya wajib ain. Ya, kondisi yang kedua yang disebutkan para ulama, apabila telah bertemu 2 musuh di baris kancah peperangan, sudah berhadapan begini, ya.
Jadi sudah ada pasukan musuh berdiri di barisannya, pasukannya kaum muslimin berdiri di barisannya, maka di situ hukumnya sudah wajib ain. Wajib atas setiap kaum muslimin untuk berperang dan bersabar dengannya. Makanya Allah perintahkan bersabarlah kalian. Karena berperang itu butuh kesabaran ya, mati di depan. Ya, mati di depannya. Artinya apa? Orang yang sudah berhadapan musuh begini dilarang oleh Allah Ta'ala untuk lari. Makanya dalam Al-Quran, siapa yang lari dari kancah peperangan setelah bertemu musuh begini, dia lari, dia tinggalkan kancah peperangan, dia akan memikul murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diancam neraka, diancam murka Allah dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh lari. Jadi suruh sabar. Makanya orang yang pergi berjihad itu belajar usul salasa dulu, baru pergi berjihad supaya akidahnya kuat. Belajar tauhid, belajar akidah. Iya. Dan sampai dia di depan deh, lari dia. Yang ketiga, kewajiban jihad menjadi fardu ain apabila dia diserang oleh orang kafir, orang kufar, orang musyrikin, diserang di kampung mereka. Namanya jihad al-mudafa'ah atau jihadud dafa. Jihad al-mudafa'ah ini namanya jihad membela diri. Maka jihad membela diri ini berubah menjadi apa? Wajib ain. Berubah menjadi wajib apa? Wajib ain. Iya. Kalau kaum muslimin tinggal di kampungnya, di kotanya, tiba-tiba ada orang musyrik, orang Nasrani, dia serang kampung itu. Maka Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan kaum muslimin untuk ad-dafa, untuk bertahan. Ya. Tidak boleh kita lari meninggalkan. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang mati karena membela keluarganya, dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela hartanya, dia mati syahid. Siapa yang meninggal karena dia membela kehormatannya, 4 ya, membela kehormatannya, mati syahid. Dia bela kehormatannya, dia bela keluarganya, dia bela hartanya, dan dia bela agamanya. 4 ini disebutkan dalam satu hadis, semuanya mati syahid. Maka jihad mudafa ini menjadi wajib ain. Mempertahankan diri namanya jihad mudafa'ah. Nah, jihad terbagi dua, ada jihadul hujum, jihad menyerang, dan itu syaratnya harus ada imam kaum muslimin yang mengaturnya, dan ada jihad mudafa'ah, jihad membela diri. Ya. Jadi kalau dia pergi bersafar, pergi berjihad, jihad yang sifatnya wajib, baik wajib kifayah atau wajib ain, itu safar wajib namanya. Sama dengan safar pergi berhaji dan umrah. Yang ketiga, safar mustahabun, safar yang sifatnya sunnah. Seperti safar untuk melakukan umrah yang bukan wajib. Seperti safar yang keduanya, ketiganya, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Bahkan safar haji juga. Safar haji dan umrah, ya, yang kesekian kalinya, bukan pertama kalinya ya. Ya, kalau dia haji sudah pernah 1 kali, wajib. Dia haji keduanya, 3, 4, dan 5, dan seterusnya, sama dengan umrah, itu sunnah sudah. Sama dengan jihad tatawwu, jihad yang sifatnya sunnah. Ya, ini dibahas sebenarnya di pembahasan jihad ya. Terus yang keempat ada namanya safarun mubah. Safar yang hukumnya mubah, boleh. Seperti safar untuk melakukan perdagangan yang sifatnya mubah. Ya, seperti orang berdagang dari kampung ini, dia ke Makassar misalnya, atau dari Makassar ke kampung kota lain untuk berdagang, itu safarnya safar mubah. Wa kullu amrin mubah. Dia safar untuk setiap perkara yang mubah, bukan cuma berjual beli ya. Banyak contoh safar mubah. Dia safar untuk apa? Pergi berkunjung ke rumah keluarga, mubah saja. Jadi safar itu terbagi-bagi. Kalau dia safar, dia memenuhi undangan diperintah dalam syariat. Hakul muslim adalah muslim. Ada sahabatnya menikah, sahabat setia ya, menikah sudah, dia bergembira. Teman saya sudah menikah, saya belum menikah ini.
Saya kunjungi saya. Kunjungi temannya, menziarahi teman yang menikah seperti ini sunnah. Ya. Jadi dari 4 safar ini masih ada safar yang terakhir ya, afwan. Yang kelima, ada safar makruh. Jadi bukan arba'ah di sini ya, dihapus. 5 ya, khamsah. Saya enggak lihat. Jadi aqsam safar khamsah ya. Ada 5 ya. Yang terakhir safarun makruh. Safar yang sifatnya apa? Makruh. Safar yang dibenci. Seperti apa itu? Itu seperti safarnya seseorang bersendirian, tidak ada orang yang menemani dia. Ya. Safarnya bersendirian tanpa ada teman yang lain menemani dia. Jadi dia safar sendiri, jalan sendiri, nanti bermalam tidur sendiri, makan sendiri, jalan sendiri, dan itu tidak baik ya. Ya. Sampai Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah." Kalau seandainya seseorang itu tahu tentang makna berkesendirian, ma'alamu ma sara rakibun bilailin wahdah, maka saya tidak mengetahui ada orang yang mau berjalan di malam hari sendirian. Jadi tidak bagus memang itu kalau sendirian ya. Memang seorang itu diperintah untuk selalu bersama kawannya, karena manusia kalau sendiri dia akan ditemani oleh banyak syaitan. Sama dengan sekawanan domba ya. Coba dia sendiri, dia akan banyak diintai oleh siapa? Serigala. Bagus ini, gampang disikat. Sendiri dia kan. Tapi kalau dia bersama dengan teman-temannya yang lain, walaupun asalnya dia lemah, ketika dia banyak dia akan kuat. Ya kan? Kan itu datang dalam sebuah hadis, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian berjamaah, fa inna syaitan ma'al wahid. Karena syaitan bersama dengan orang yang bersendirian. Jangan dia berkata, "Saya tidak bisa ikut majelis bersendirian walaupun satu orang." Ya. Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Iya. Ada juga orang seperti ini. Lain cara berpikirnya. Dia berkata, kebenaran itu tidak mesti banyak orang, kata dia. Kebenaran itu walaupun satu orang, itulah al-jamaah. Kata al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Iya, itu kalau tidak ada ahlus sunnah. Masalahnya antum bersendirian, banyak ahlus sunnah. Antum bersendirian, antum bersama syaitan. Iya. Cara berpikirnya dibalik-balik. Taib. Pembahasan yang penting selanjutnya tentang masalah safar adalah adabus safar. Ini penting sekali ini pembahasan tentang adab safar ya. Ini adalah adab-adab yang sepantasnya dilakukan oleh setiap orang yang safar. Wajib dia mengetahui bagaimana adabnya bersafar dan bagaimana dia beramal dengannya. Ya. Khususnya kalau dia safarnya melakukan haji dan umrah. Tapi di sini saya tidak mau terbatas di pembahasan haji dan umrah ya. Karena safar itu bukan cuma haji dan umrah saja. Banyak bentuk safar. Ada orang safar pergi menuntut ilmu, safar juga. Ya kan? Ada orang safar setelah. Ada orang safar ya pergi berkunjung ke keluarga, berziarah. Ada bersafar karena ada hajat penting dalam urusan dakwah. Ada orang bersafar, banyak itu jenis safar, bukan cuma haji dan umrah. Jadi saya umumkan di sini semua bentuk safar ada adab-adabnya. Adab yang pertama adalah hendaklah seorang itu melakukan istikharah sebelum melakukan safar. Ya. Istikharah ya dalam memilih waktu, kendaraan, teman, arah jalanannya nanti bagaimana ya. Kalau misalnya banyak jalan yang mau ditempuh, kalau sekarang kita kan mungkin jalan yang kita tempuh itu cuma satu ya. Jalan ke Makassar kan satu saja, antum tidak bisa lewat ini dan itu. Beda di zaman dulu. Di zaman dulu itu jalannya banyak. Dan ya namanya di zaman dulu itu jalan yang mereka lewati adalah padang Sahara. Kematian bisa berada di depan mata. Ya.
orang melakukan kejahatan itu terlalu bisa. Iya kan? Kalau dia sudah di tengah padang gurun, siapa yang bisa tahu? Biar dia teriak, enggak ada yang mendengarnya. Ya. Jadi memang sangat penting itu istikharah, supaya Allah Ta'ala menentukan kepada kita jalan, memperlihatkan kepada kita jalan, ya. Dan seorang itu disyariatkan bermusyawarah dengan ahlul khibrah. Ahlul khibrah itu artinya orang yang punya pengalaman, wassalah, dan punya kesalihan. Ya. Taib. Dia mau melakukan safar itu, dia bermusyawarah dengan orang yang memiliki pengalaman. Adab yang kedua, bagi orang yang safar, ya, disunnahkan dia berwasiat kepada orang yang ada di belakangnya, khususnya kalau safarnya itu jauh, lama. Seperti safar mau pergi berjihad atau safar mau pergi berhaji dan umrah. Ini safarnya kan lama. Maka harusnya dia berwasiat kepada keluarganya. Apakah wasiatnya itu untuk kemaslahatan keluarganya, ya, atau masalah utang-utangnya, ya, atau masalah apa saja, ya. Karena kematian kita tidak mengetahuinya, ya. Kita tidak mengetahuinya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yuridu ayyusi fihi," ya. Tidaklah pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan, lalu dia bermalam 2 malam, kecuali harus dia memberikan wasiat yang sudah tertulis, ya, di sisinya. Maksudnya, ya, tidak pantas seorang muslim itu dia punya keinginan untuk berwasiat, lalu dia melewati 1-2 malam sedangkan dia tidak berwasiat. Iya, makanya Ibnu Umar ini wasiatnya selalu ada di bawah bantalnya, karena dia merasa jangan sampai mati nanti setelah tidur. Ya, wasiatnya sudah ada di bawah bantalnya. Iya. Karena beliau khawatir jangan sampai mati, ya, sedangkan banyak tanggung jawab di atas pundak beliau, maka beliau sudah ada wasiatnya, ya. Taib. Dan demikian pula di antara adab orang yang melakukan safar, berwasiat kepada keluarganya agar supaya bertakwa kepada Allah. Dan ini wasiat bertakwa ini sangat penting sekali, ya. Taib. Di antara adab safar, hendaklah seorang yang musafir itu memilih teman jalan yang baik, ar-rafiq as-salih, teman jalan yang baik, ya, karena ini memberikan pengaruh besar kalau kita safar bersama dengan orang yang salih, ya. Dan hendaklah seorang yang bersafar ini bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i walaupun dalam perjalanannya. Jadi dalam perjalanannya ini hidup bagus, ya. Taib. Karena berteman dengan orang yang salih, apalagi kalau orang yang salih ini punya pengalaman juga, ya. Ini di antara sebab seorang mendapatkan taufik dalam perjalanannya, dan dia tidak akan terjatuh dalam kesalahan dalam safarnya. Bahkan dalam haji dan umrah, seorang sangat butuh kepada orang yang berilmu, ya kan? Iya, kalau dia pergi berhaji umrah, dia sangat butuh kepada orang yang punya pengalaman, apalagi orang yang berilmu tentang bagaimana menuntun dia menjadi ibadahnya itu di atas syariat. Ya, coba kalau kita sama orang bodoh pergi berhaji, kita akan dibawa pergi berkunjung kepada tempat-tempat yang tidak ada faedahnya, tidak ada pahalanya, tidak ada keutamaannya, bahkan yang banyak adalah khurafat. Iya. Bahkan boleh jadi kita akan bergeliman dengan dosa bersama dia karena dia bahlul, dia bodoh. Kadang pembimbing saja itu bawa rokok, pembimbing haji bawa rokok, padahal orang dia tahu orang di Saudi itu mengharamkan masuk rokok, dilarang, diharamkan, dilarang merokok, tapi pembimbing ini dia bawa rokok supaya jamaahnya ini bisa merokok di sana, karena di sana tidak ada orang dijual rokok, di sana tidak ada, haram pabrik rokok, tidak ada orang jual rokok. Yang bawa rokok itu orang Indonesia yang jahat-jahat, yang bodoh-bodoh, untuk dapat uang, ya. Kalau dia jual di sana nanti kan banyak untungnya ini. Bawa rokok dijual di sana. Jadi kepalanya itu kepala bisnis. Dia tidak pikir halal haram. Ini kalau kita bersama orang jelek. Kalau kita bersama orang saleh, ya paling tidak kita akan diarahkan kepada ibadah yang lebih baik. Iya. Ya, macam-macam orang yang haji, ya, pergi berhaji.
pergi berkunjung ke sepedanya Nabi Adam katanya. Ada sepedanya Nabi Adam. Ada di sana, pembimbing bawa ke sana. Ya, saya dengar cerita juga nih ya. Ar-rajul ala dini khalili, Nabi SAW bersabda, seorang itu bersama dengan agama temannya, falyanzur ahadukum may khalil, maka hendaklah kalian melihat siapa yang kalian jadikan sebagai khalilnya, sahabat dan temannya. Dan juga Nabi bersabda, la tasahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amuk illa taqi. Janganlah seorang berteman kecuali seorang mukmin. Jadi Nabi melarang kita berteman, bersahabat, bergaul kecuali orang yang betul-betul bagus imannya. Dan janganlah makanan kalian dimakan kecuali orang yang bertakwa. Ini dalil menunjukkan bahwa hendaklah kita itu selalu murafaqah, bersama dengan orang-orang baik. Sebab kalau kita makan, kita traktir juga dia, kita belikan juga dia makanan, kita tidak rugi, kita akan dapatkan pahala besar. Tapi kalau kita bersama dengan orang yang tidak salat, orang yang tidak baik, itu tidak baik. Di antara adab musafir adalah hendaklah dia keluar pada hari Kamis. Disunnahkan disunahkan dia keluar untuk melakukan safar pada hari Kamis di awal siang. Ini berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik. Ya, sangat sedikit. Laqallama kana Rasulullah SAW yakhruj idza kharaja fi safarin illa yaumul khamis. Sangat sedikit Nabi SAW keluar pergi bersafar kecuali pasti pada hari Kamis. Dan yang paling bagusnya hari Kamis awal siang. Maksudnya pagi-pagi hari Kamis. Iya. Dan Nabi SAW, kenapa hari Kamis yang dipilih pagi yang paling bagus? Ya, karena Nabi SAW mendoakan berkah untuk umatnya di awal siang, di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah untuk umatku di pagi harinya. Jadi siapa yang ingin mendapatkan barokah harus pagi-pagi, berpagi-pagi. Ya. Tidak tidur pagi. Ya, jadi pagi-pagi itu berkah. Berkahnya dengan apa? Tentunya berkahnya dengan ketaatan, ibadah. Karena pagi itu paling bagus sebenarnya kita belajar, kita beribadah kepada Allah, berdoa, berzikir. Banyak sekali kebaikan di waktu pagi ya. Bahkan seorang di waktu pagi setelah dia beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bermuamalah, dia bekerja, itu bagus di waktu pagi dia bekerja. Ya. Di waktu pagi dia bekerja. Yang jelas di waktu pagi itu berkah. Jadi hari Kamis di waktu pagi hari sunnah. Kemudian di antara adab orang yang melakukan safar, ya, disunnahkan dia berdoa ketika dia keluar rumah. Ini saya kira adab bukan cuma pergi safar saja. Dimanapun kita keluar dari rumah kita berdoa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu doanya. Ya. Kemudian di antara adab as-safar, jangan dia bersafar sendirian. Iya. Itu di antara adab safar. Jangan dia melakukan perjalanan sendirian. Itu kurang bagus. Sendirian di sini maksudnya sendiri dia jalan ya. Sendiri dia naik kuda berjalan, sendiri dia naik motor perjalanan jauh. Itu kurang bagus. Karena mungkin dia ditimpa masalah, nggak ada yang bisa menolong dia, membantu dia, memberikan ketenangan paling minimal, memberikan ketenangan kepada dia. Coba kalau dia safar malam sendiri, pas motornya mati tengah jalan, dia akan panik. Tapi kalau dia punya teman, dia bisa sedikit santai, ya kan? Ya, saya kira ini perkara dimaklumi sekali yang seperti ini. Iya. Jangan dia bersafar sendirian. Hadisnya sudah kita baca tadi. Lau ya'lamun nasu ma fil wahda. Ya. Kalau seandainya seorang itu tahu tentang makna berkesendirian, saya tidak mengetahui ada orang yang mau berjalan di malam hari sendirian. Kata Nabi, ar-rakib syaitan. Satu orang berkendaraan, naik kuda sendirian, naik onta sendirian, naik motor sendirian, satu orang pengendara itu adalah syaitan, kata Nabi. Itu adalah syaitan. Maksudnya dia bersama syaitan. Warrukban syaitanan as-salas rukab. Dua orang pengendara adalah dua syaitan
Sedangkan 3 itulah aslinya pengendara. Artinya orang itu kalau safar jangan sendirian, tidak bagus. Ya. Kemudian di antara adab safar yang jarang dilakukan sebagian manusia, dan ini adab yang sangat penting juga dalam safar, hendaklah mereka mengangkat amir safar, salah seorang di antara mereka. Mengangkat amir safar salah seorang di antara mereka. Siapa yang diangkat yang jadi amir safar? Tentunya yang paling bagus di antara mereka, yang paling salih, yang paling bertakwa, yang paling bagus cara menimbangnya. Tentunya yang paling bagus, yang paling salih, yang paling bagus cara menimbangnya. Termasuk di antaranya adalah ahlul khibrah. Dia yang memiliki pengalaman. Ya. Kalau ada di antara mereka yang paling berilmu, tentu itu yang paling pantas dijadikan sebagai apa? Amir safar. Karena dia yang paling tahu maslahat. Karena amir safar itu tujuannya maslahat, untuk menghilangkan perpecahan, ya, di antara orang yang safar. Coba kalau dia safar 10 orang misalnya, 5 orang misalnya, nggak ada amir safarnya. Nanti si A berkata lewat sini, si B berkata tidak, lewat sini bagus. Si C berkata tidak, lewat sini. Dia akan pecah. Ya kan? Dia akan tidak saling bersatu. Tapi kalau amir safarnya berkata dia tahu maslahat yang paling bagus di antara mereka, maka itu akan menyatukan mereka. Ya, itu akan menyatukan mereka. Jadi persatuan itu diperhatikan oleh syariat. Walaupun untuk 5 orang, walaupun untuk 4-3 orang, syariat tetap memerintahkan mengangkat amir dalam rangka menjaga persatuan, menjaga kemaslahatan. Apalagi kalau negara yang besar, tentu pemimpin itu besar sekali maslahatnya. Kalau tidak ada pemimpin memang rusak ini kaum muslimin. Iya, jadi tujuannya ini mengangkat amir safar untuk menyatukan urusan mereka, ya, supaya lebih mudah mereka bersatu, lebih kuat persatuan mereka dan tujuan mereka bisa lebih mudah. Karena itu Nabi bersabda, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila 3 orang melakukan safar, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi amir safar. Karena itu amir dalam Islam, kata para ulama kita, hanya ada 3. Amir dalam Islam hanya ada berapa? 3. Ada namanya Amir Am, Amir A'azam. Itu yang dikenal dengan presiden. Kalau dulu Amirul Mukminin, pimpinan tertinggi yang ada di negara, namanya Amir A'azam. Yang kedua adalah Amir yang dipasang oleh Amir A'azam. Amir yang dipasang oleh pimpinan kaum muslimin, pimpinan negara, dipasang oleh pimpinan negara, seperti gubernur, bupati, camat, lurah dan semisal dengannya. Itu amir yang dipasang oleh siapa? Amir A'azam. Dia dipasang di sana, dia yang kuasai provinsi ini, daerah ini, dia yang ngatur di sana. Ya, seperti di zaman dulu ya, Umar menunjuk beberapa orang. Ya, Abu Musa al-Asy'ari dipasang di Basra misalnya, fulan dipasang di sini, dia dipasang jadi amirnya. Namanya amir yang dipasang oleh amir umum, ya, untuk menjaga, mengatur daerah tertentu. Itu jenis amir yang kedua. Amir yang ketiga adalah amir apa? Amir safar. Iya, amir safar. 3 jenis amir ini syariat memerintahkannya untuk ditaati. Baik amir safar saja kita disuruh mentaati dia supaya tidak berpecah. 3 orang saja diatur supaya tidak berpecah. Apalagi amir yang lebih tinggi daripada dia, amir yang dipasang oleh amir umum seperti gubernur, bupati dan semisalnya, itu harus ditaati. Atau cuma ditaati dalam perkara yang ma'ruf, ya. Selama tidak ada pelanggaran syariat, maka asal hukumnya mentaati dia sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Namanya amir yang dipasang. Apalagi Amirul Mukminin, presidennya, mentaatinya tentu lebih besar dan lebih harus, karena kemaslahatnya lebih besar. Selama dia tidak perintahkan kepada yang haram, maka dibangun di atas perkara ini. Tidak ada amir yang keempat dalam Islam, ya. Yang ada itu cuma Amiruddin saja, nama orang, bukan amir, ya.
Amiruddin amirnya agama ya. Tidak ada amir yang keempat kata para ulama. Karena itu siapa yang mengangkat amir, kata para ulama, selain daripada 3 amir ini, maka itu adalah amir palsu. Amir palsu. Iya. Karena banyak orang mengangkat amir ya. Diangkat amir, dia perintahkan orang untuk mentaati amir itu, bahkan ada yang mengajak orang untuk membaiat amir itu. Dan itu adalah amir batil. Yang ke-17. Yang ke selanjutnya ya, afwan. Ini saya lompat-lompat ya. Di sini di antara adab safar yang selanjutnya adalah hendak disunnahkan bagi orang yang safar ketika dia turun dari kendaraannya, hendaklah dia berkumpul satu sama lainnya. Itu adab yang sangat penting juga. Kalau orang safar misalnya 2-3 mobil, 4-5 motor, 20 kuda misalnya. Kalau sekarang kan tidak ada kuda ya. Mereka banyak bersafar, ada belasan orang misalnya. Maka ketika mereka turun, disunnahkan mereka berkumpul di situ. Jangan dia berpisah-pisah. Itu sunnah Nabi SAW. Jangan ada di sana, di sana, di sana. Itulah pentingnya namanya amir. Ada amir yang mengumpulkan mereka. Jangan dia berpisah-pisah. Karena itu ketika terjadi Nabi SAW bersama para sahabat di sebagian kondisi safarnya, ketika mereka turun di sebuah tempat, sebagian sahabat itu tafarraqu, berpecah-pecah di syi'ab, di tempat-tempat yang berbeda. Ada di syi'ab, syi'ab itu setapak, jalan lorong-lorong di tempat tertentu, dari wadi, al-wadi, ada pula di lembah. Mereka berpisah-pisah. Iya? Iya. Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya penyebab kalian berpisah-pisah di tempat yang berbeda ini, itu tidak lain kecuali disebabkan oleh syaitan. Ya. Dalam riwayat yang lain tidak disebutkan di sini. Ketika sahabat berpisah-pisah dalam suatu tempat, ya, mereka makan tapi mereka tidak kenyang. Kata Nabi SAW, sepertinya kalian berpisah-pisah ketika kalian turun dari tempat kalian, makanya tidak bisa kenyang. Maka Nabi SAW perintahkan mereka, kalau kalian safar, turun, hendaklah kalian bersatu di satu tempat. Jangan berpecah-pecah seperti itu, karena itu ajakan syaitan. Itu adab safar ya. Kemudian di antara adab safar yang sangat penting juga adalah hendaklah seorang itu berdoa ketika dia turun di sebuah tempat. Ya, idza nazala manzilan fis safar yad'u bima sabata 'anin Nabi SAW. Dia berdoa dengan apa yang sabit dari Nabi SAW. Ya, di mana saja dia turun, mau turun di rumah, di laut, mau dimanapun dia turun, dia berdoa di sana. Doanya saya kira jelas, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya. Siapa yang turun dengan membaca doa ini, maka tidak ada yang memberikan mudarat kepada dia sedikit pun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya. Di antara adab safar adalah disunnahkan seseorang untuk membaca Allahu Akbar ketika dia naik ke tempat yang tinggi. Kalau dia mendaki maksudnya. Kalau dia mendaki, dia baca Allahu Akbar. Kalau turun, kemudian turun lagi kendaraannya, dia membaca Subhanallah. Iya. Taib. Dan itu datang dalam beberapa riwayat dari sahabat Nabi SAW. Ya. Di antaranya hadits Jabir. Nabi SAW beliau berkata, dulu kami jika kami melakukan perjalanan naik mendaki, kami membaca Allah Akbar, wa idza nazalna sabbahna, jika kami turun kami membaca Subhanallah. Dan disunnahkan seorang membaca Allah Akbar dan Subhanallah ini, sunnahnya itu tidak dia jaharkan suaranya, tidak dia angkat suaranya. Ketika dia mendaki teriak Allahu Akbar, pertama pergi berjihad. Ya. Kalau turun Subhanallah, tidak diangkat suaranya, dia baca biasa ya, tidak apa-apa didengarkan, yang penting jangan dia keraskan suaranya. Karena dulu sahabat dia angkat suaranya ketika dia berzikir dalam safarnya, diangkat suaranya, takbirnya, tasbihnya. Maka Nabi berkata, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai sekalian manusia, rendahkanlah diri-diri kalian,
fa innakum la tad'una asam wala gaiban. Karena kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli, tidak pula gaib. yakni Allah Maha mendengar. Kalian tidak perlu berteriak-teriak. Dan kalian tidak berdoa kepada Allah yang gaib. Allah itu Maha hidup, Maha melihat. Innahu ma'akum. Allah itu senantiasa bersama kalian. Innahu sami'un qarib. Allah Maha mendengar dan sangat dekat. Baik. Karena ini tentang masalah Allah Akbar juga, ini banyak orang yang sedikit-sedikit Allah Akbar. Ya, semangatnya juga bukan pada tempatnya. Ini saja sudah jelas disyariatkan orang bertakbir, dilarang teriak-teriak. Ini masalah sedikit baru Allah Akbar. Oh. Semangat tempat 5 bukan pada tempatnya, itu tidak baik. Iya. Kemudian ya, di antara adab safar disunnahkan seorang melakukan perjalanan di malam hari. Iya. Disunnahkan dia kalau dia mau melakukan perjalanan, ya, disunnahkan dia melakukan safarnya itu kalau dia melakukan perjalanan, kalau bisa dia pilih juga adalah di malam hari. Kalau tadi, kalau bisa dia pilih hari, maka harinya hari Kamis. Kalau dia mau memilih hari, dan sunnahnya pagi. Tapi kalau dia mau melakukan perjalanan selain daripada itu, maka yang paling bagus dia melakukan safar di malam hari. Karena di malam hari ini, kata Nabi SAW, alaikum biduljah, fa innal ardu tutwa bil lail. Hendaklah kalian melakukan perjalanan biduljah. Duljah itu malam hari, ya. Karena bumi itu dilipat di malam hari. Jadi bumi itu tutwa itu dilipat. Maksudnya perjalanan di malam hari itu pendek. Dipaham maksudnya, ya? Artinya kalau orang melakukan safar pagi, siang, dan sore itu tidak sama malam. Kalau malam itu bumi itu dilipat di malam hari. Artinya safarnya menjadi dekat. Safarnya menjadi apa? Dekat. Adab safar yang lain, disunnahkan seorang yang bersafar memperbanyak doa. Karena orang yang bersafar itu sangat mustajab, doanya dikabulkan, akan diberikan apa yang dia minta. Nabi SAW bersabda, salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihin. 3 jenis doa yang pasti dijawab, tidak ada keraguan padanya. Yang pertama da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang safar. Yang ketiga da'watul walid ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Maka hendaklah orang yang safar itu memperbanyak doa, khususnya safarnya yang panjang, yang jauh, seperti haji, umroh, pergi berjihad. Walaupun safarnya juga tidak terlalu lama, tempat berdoa ketika safar itu tempat mustajabah. Hanya saja banyak orang yang tidak berdoa kalau safar, ya. Banyak yang tidak berdoa. Dia lupa berdoa, padahal di waktu safar itu adalah tempat yang sangat makbul berdoa. Kemudian di antara adab orang yang bersafar adalah hendaklah dia tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan. Ya, tidak boleh dia mendiamkan kemungkaran. Harus dia rubah sesuai kemampuannya. Ya. Kemudian di antara adab safar adalah menjauhi tempat-tempat maksiat. Menjauhi tempat-tempat maksiat dan menjauhi seluruh bentuk kemaksiatan selama safarnya. Menjauhi segala seluruh bentuk kemaksiatan selama safarnya, sehingga dia tidak boleh mengganggu, menyakiti seorang pun dalam safarnya. Jangan dia mengganggu, menyakiti orang dengan lisannya, jangan dia menyakiti orang dengan tangannya, ya. Kalau dia berhaji, jangan dia desak-desak orang, menyakiti orang. Kan orang kalau haji itu desak-desak, ya. Jangan sengaja dia berbuat zalim. Dia sudah pergi beribadah, dia dorong orang di depannya, atau dia sikut orang di sampingnya. Iya, dia sakiti orang. Selama kalau dia safar di perjalanan, jangan dia berbuat namimah. Safar, jangan dia berbuat maksiat dalam seluruh bentuk maksiat di dalam safarnya. Karena banyak orang berbuat maksiat di kondisi safar, ya, karena perjalanannya itu jauh. Ya, pembahasan banyak bisa dibahas. Cerita ini, cerita itu, banyak bisa dibahas. Jadi ada namimah, ada ghibah, ya, selama safarnya. Hendaklah dia menjauhi seluruh perbuatan
maksiat karena dia di kondisi yang sangat baik, berdoa mustajab. Jangan dimanfaatkan safarnya ini 2-3 jam dimanfaatkan gibah. Digibah satu orang itu, dibahas dari A sampai Z, dikupas tuntas. Jadi ini kalau safarnya ini kalau mau dikasih kaset bisa jadi 3 kaset, jadi tabligh akbar. Karena dia bahas itu 1 orang 2 orang dia kupas tuntas. Ini tidak bagus yang seperti ini. Ya. Dan selama orang berjihad itu selama orang bersafar jangan dia berjidal, berdebat. Ya. Tak bagus berdebat. Jangan dia berbohong. Jangan dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, dari jenis-jenis maksiat dan kejelekan di masa safar, karena safar itu di kondisi yang baik, ya. Kondisi yang baik. Iya. Dan sudah kita sebutkan, saya belum bahas ya, afwan. Saya tidak sempat sebutkan tadi setelah kita menyebutkan 5 jenis safar itu, di sana ada faedah yang disebutkan para ulama. Mereka berkata bahwa la yaksur illa fi mereka berkata tidak boleh seorang melakukan qasar ya pada safar, tidak boleh dia melakukan qasar kecuali safarnya itu adalah safar yang diizinkan dalam syariat. Itu pendapat jumhur ya. Mereka berkata tidak boleh melakukan qasar pada safar yang bentuknya haram. Jadi kalau dia safarnya safar haram, ya, tidak boleh dia mengqasar salat, tidak boleh dia artinya tidak berlaku baginya rukhsah bagi orang yang safar. Bukan cuma mengqasar, menjamak, tidak boleh menjamak bagi orang yang safar, tidak boleh mengqasar bagi orang yang safar. Kalau safarnya safar apa? Safar haram. Iya. Kalau safarnya safar haram, tidak berlaku rukhsah bagi dia. Alasannya karena Nabi SAW tidak pernah melakukan qasar dan menjamak salatnya kecuali safarnya itu 2. Kalau bukan safar wajib, safarnya safar mustahab. Cuma itu 2 safarnya Nabi SAW. Ya, imma safarun mubah, imma safarun wajib, wa imma safarun mustahab. Iya. Dan 3 jenis safar ini boleh orang menjamak ya. Safar yang sifatnya wajib, safar yang sifatnya mustahab, sunnah, dan safar yang sifatnya apa? Mubah. Adapun safar yang sifatnya haram dan makruh, itu sebagian para ulama berpendapat tidak boleh dia mengqasar salatnya. Seperti yang kita sebutkan tadi ya. Dia pergi bersafar untuk berdagang khamar. Baru dia qasar salatnya. Atau dia safar mau pergi merampok di kota, ya kita qasar dulu salat. Bagus itu di qasar salat. Tapi antum mau pergi merampok, tidak boleh, tidak cocok orang pergi melakukan perbuatan haram lalu dia qasar salatnya. Sangat bertentangan sekali ya. Makanya jumhur ulama mengatakan tidak boleh di qasar salat orang yang mau pergi merampok atau orang yang safarnya safar haram. Iya. Baik. Di antara adab safar lagi adalah hendaklah orang yang safar itu tetap menjaga kewajiban syariat, dan yang paling terbesar yang wajib dia jaga adalah salat berjamaah. Ya. Dia jaga itu salatnya. Ya. Bersama dengan jamaah. Ini dia jaga salat bersama dengan jamaah kalau dia berjamaah. Difahami ya? Karena sudah lewat pembahasan kita bahwa orang yang safar itu tidak ada kewajiban salat berjamaah di masjid. Ijma' para ulama ya. Jadi dia menjaga ibadah yang sifatnya wajib, khususnya salat. Ya. Kalau bisa dia beribadah yang lain, khususnya doa, ya, memperbanyak doa. Berbuat ihsan kepada orang. Di antara adab safar lagi adalah hendaklah seorang yang bersafar itu bersegera kembali ke kampungnya, ke rumahnya setelah selesai safarnya, dan jangan dia memperlama tinggal di tempat safarnya tersebut tanpa ada hajat. Jelas? Disunahkan dia maksudnya segera kembali setelah selesai dari hajatnya bersafar. Jangan dia memperlama safar tanpa hajat. Dia sudah selesai hajatnya tapi dia
memperlama lagi, tinggal lagi bermalam berhari-hari. Kenapa? Karena Nabi bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. Karena safar itu adalah potongan dari separuh azab. Jadi safar itu memang potongan dari azab ya. Karena safar itu berat. Safar itu apa? Berat. Khususnya di zaman dulu. Di zaman dulu orang safar dengan onta, dengan kuda. Kalau panas, kena panas. Kalau hujan, kena hujan. Kalau sekarang safarnya agak mudah sedikit. Walaupun tetap berat. Tapi tidak seberat di zaman dulu. Kalau sekarang safarnya naik pesawat, cepat. Naik mobil, mobilnya ber-AC. Tapi tetap ya, diamalkan sunnah ini. Safar itu adalah potongan dari azab, kata Nabi, yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Safar itu menahan nikmatnya makan, menahan nikmatnya minum, dan menahan nikmatnya tidur. Fa idza qada ahadukum nahmatahu falyajal ila ahli. Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dari hajatnya, hendaklah dia segera pulang ke keluarganya. Itulah sebab kenapa dia disuruh pulang cepat. Ya. Jadi kalau misalnya dia safar, ya, dia safar sebagai sopir mobil, ya, kalau selesai hajatnya, dia pulang segera, ya. Kalau dia safar bukan sopir, misalnya dia kepala rumah tangga, dia punya pekerjaan, diutus di sebuah daerah, selesai pekerjaannya dia segera pulang, karena keluarganya juga punya hak, ya. Jangan dia memperlama dia di sana. Dan di antara sunnah dalam bersafar, ya, hendaklah seorang yang disunnahkan bagi orang yang bersafar itu, ya, jangan dia mendatangi keluarganya di malam hari. Iya. Jangan dia pulang, ya, mendatangi keluarganya di malam hari. Kalau dia lama sekali, ini idza atolal ghaibah, kalau dia lama safarnya, lama, kembali langsung malam hari tiba-tiba begitu, tanpa ada hajat, tanpa ada darurat begitu, ya. Kecuali kalau dia sudah menyampaikannya kepada keluarganya supaya tidak kaget. Ini tidak bagus. Kenapa? Karena banyak alasan, ya. Banyak alasan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Jabir, nahan Nabi SAW idza ayatraka ar-rajul ahlahu lailan. Nabi SAW melarang mendatangi keluarganya. Nabi SAW melarang seorang suami, ini khusus untuk suami, ya. Kalau tidak ada istrinya ini enggak ada masalah, mau pulang jam 2 malam enggak ada masalah. Ya. Enggak ada yang bikin kaget. Memang sendiri dia, enggak ada istrinya. Yang dibahas di sini yang ada istrinya, ya. Ya. Nabi SAW melarang seorang suami untuk melakukan at-turuk. At-turuk itu datang tiba-tiba, ya, ya, datang tiba-tiba di malam hari tanpa ada penyampaian sebelumnya, di kondisi dia safar. Itu makna at-turuk, ya, yatruk, mendatangi keluarganya tiba-tiba di malam hari, nggak ada informasi, tiba-tiba dia datang, ya, di malam hari. Ya, Nabi SAW melarangnya. Kenapa? Hikmahnya, ya, ditafsirkan oleh rawi, ditafsirkan dalam riwayat yang lain. Jangan dia mendatangi keluarganya di malam hari hatta sampai istrinya itu bisa mengatur rambutnya, dia sisir rapi-rapi. Kan kalau dia datang tidak ada persiapan, boleh jadi istrinya itu dia akan melihatnya dalam kondisi dia tidak senang. Jadi tujuannya sebenarnya ini adalah keharmonisan rumah tangga aja sebenarnya ini yang mau dijaga, ya. Supaya istrinya itu sebelum dia pulang, dia sudah bisa mengatur rumahnya, ya kan? Tadinya kursinya segi 4, sekarang bentuk U, dirubah. Itu kan ada hadis-hadisnya banyak. Iya. Ini untuk orang yang punya keluarga, ya. Kalau yang tidak punya keluarga, begini saja. Oh, masya Allah. Ya. Dan dikisahkan Aisyah, kalau Nabi SAW keluar itu, Aisyah diriwayatkan, Aisyah merubah gordennya, Nabi merubah sarung bantalnya. Dia rubah, dan itu memang sunnah, diamalkan oleh Nabi dan diamalkan oleh istri-istri Nabi SAW. Yang bisa dirubah model rumahnya, ini untuk menyenangkan siapa? Ya, untuk menyenangkan suaminya. Ya. Jadi suami juga itu dia kalau datang dia harus menampilkan juga kesenangan. Masya Allah, ini baru gak ini? Padahal tidak baru. Bagus sekali ini bentuknya ini.
untuk menyenangkan istrinya untuk menyenangkan suaminya. Itu tujuannya sebenarnya. Kan kalau dia pulang tiba-tiba ini istrinya berantakan rumah, istrinya juga tidak persiapan, nanti suaminya tidak enak perasaannya. Itu yang dihindari, dilarang. Dan yang paling tidak bagus, membuat kaget keluarganya. Ya. Makanya sekarang ini canggih sekali ya, tidak sama dulu. Dulu orang mau pulang, tidak ada, sebelum dia datang tidak ada informasi, tidak ada HP, tidak ada apa. Sekarang kan sudah ada HP. Orang safar saja baru sampai, bagaimana nih keadaan tak? Padahal baru 1 hari berpisah. Taib. Nanti 2 hari sebelum pulang dikasih informasi lagi ya. Jadi persiapannya sudah ada, ya beda ya. Iya. Taib. Jadi intinya di sini jangan buat kaget keluarga seperti itu. Supaya keluarganya itu punya persiapan sebelum dia pulang. Taib. Dan disunnahkan pula bagi orang yang safar ketika dia pulang dari safarnya, dia menuju ke masjid. Ya, itu yang ada ya. Tujuannya supaya dia salat sunnah di situ 2 rakaat. Karena itu datang dalam hadits Nabi SAW dari perbuatan beliau ya. Karena itu ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena itu boleh seorang langsung masuk ke rumahnya kalau dia pulang, tidak mesti ke masjid. Tapi ini sunnah. Ya, karena idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka fi rak'atain. Nabi SAW kalau tiba dari safar, yang beliau masuki yang paling pertama adalah masjid kaumnya. Ya, masjid beliau yang paling dekat tentunya dari rumah ya. Setelah itu beliau salat sunnah 2 rakaat. Ya, itu sunnah ya. Dan masih ada lagi sebenarnya ya. Termasuk disunnahkan bagi orang yang safar, jika dia pulang dari safarnya, dia berlemah lembut kepada keluarganya. Ya. Berlemah lembut kepada keluarganya, kepada istrinya, dan khususnya kepada anak-anaknya juga. Dan juga kepada tetangganya ya. Iya. Juga kepada tetangganya. Ya, orang pulang dari safar ini, kalau safarnya lama ya. Safarnya lama, 1 bulan, 2 bulan, apalagi makan tahunan. Ya, dia bergembira begitu. Karena itu disunnahkan dia memberikan hadiah. Ya, bahasa kita apa? Oleh-oleh. Ada oleh-oleh ini, kacang goreng. Walaupun murah. Ada oleh-oleh baju, ada oleh-oleh sepatu, ada oleh-oleh. Ya, kasih oleh-oleh orang yang ada di sekitarnya, anak-anak kecil. Ya, itu disunnahkan kalau orang safar pulang. Kan tidak bagus kalau pulang mana oleh-oleh tapi tidak ada ini. Bahkan kecewa orang, khususnya anaknya kecewa. Iya kan? Ya, apalagi anak-anak itu kalau pulang itu yang dia pikir itu makanan kan? Hadiah. Apa oleh-olehnya ini? Tidak ada. Biar kue sepotong pun tidak ada. Iya, jadi itu adabnya orang bersafar ya. Kalau memang dia faham, apalagi dia yang sudah punya keluarga, yang tidak punya keluarga, ini sebenarnya tidak terlalu berat ya. Tidak ada masalah yang tidak punya keluarga. Yang punya keluarga ini harusnya dia perhatikan masalah ini. Ya. Yang tidak punya keluarga saja bisa dia beri hadiah ya. Dan termasuk mu'anaqah ya. Cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri kalau pulang dari safar. Ya. Karena itu datang dalam hadis Anas bin Malik, kanu idza talaqau tasafahu. Para as-salaf kalau mereka berjumpa, mereka berjabat tangan. Jika mereka datang dari safar, mereka melakukan mu'anaqah, ta'anaku. Mu'anaqah artinya cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ini berlaku, kapan itu berlaku cipika-cipiki? Itu berlaku kalau dia lama tidak berjumpa. Bukan setiap ketemu, Masya Allah, Assalamualaikum, cipika-cipiki lagi. Ketemu di majelis taklim, cipika-cipiki lagi. Ketemu di pasar, cipika-cipiki lagi. Itu tidak disyariatkan. Dan itu as-salaf berkata, ta'anaku mu'anaku itu tidak berlaku setiap saat. Itu dibahas kan di pembahasan adab. Nanti dia berlaku ketika orang bertemu, baru muncul, Masya Allah baru ketemu. Ya cipika-cipiki. Kalau setiap ketemu cipika-cipiki, nggak ada seperti itu as-salaf. Ya, as-salaf itu melakukan cipika-cipiki itu, mu'anaka itu adalah ketika mereka baru kembali dari safar, lama tidak ketemu, itu. Tidak setiap saat ketemu dia berbuat seperti itu. Sekiranya ini cukup ya tentang adab apa? Adab bagi orang yang safar. Banyak adab-adab itu dan saya kira itu penting kita bahas karena kita juga sering bersafar ya. Kita juga sering bersafar. Iya. Dan ada sebenarnya ahkam safar yang butuh kita bahas juga.
Ya, tapi kita lihatlah kondisi. Kalau misalnya memang butuh kita bahas pada pertemuan akan datang besok tentang ahkam safar ya. Ya, tentang ahkam as-safar, tentang masalah ahkam qasar, berapa hari boleh dia menjamak, berapa hari dia boleh mengqasar, ya. Kalau dia di perjalanan apa yang berlaku? Kan itu butuh dirinci ya. Kalau dia sudah sampai bagaimana hukumnya? Bagaimana kalau dia singgah sedangkan dia dengarkan azan, dia tinggal duduk-duduk. Misalnya minum teh, minum kopi. Ini di pertengahan safar, lalu ada azan. Itu menurut jumhur dia harus datangi karena dia singgah. Ya. Beda kalau dia di perjalanan. Ya. Demikian pula kalau dia sudah sampai, itu beda hukumnya nanti di kondisi perjalanan. Ya. Dan kalau dia sudah sampai tujuan, berapa hari dia boleh mengqasarnya? Itu ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Ya. Tayyib. Sama juga dengan tentang masalah as-saik, sopir. Ya, sopir boleh tidak sopir mengqasar salatnya? Ya, fatwa-fatwa para ulama tentang sopir ada. Ya, sopir itu berlaku hukum safar. Selama dia safar, misalnya dia jadi sopir 15 tahun, safar itu terus. Sampai dia pulang ke rumahnya, baru dia tidak dihitung safar ya. Kalau selama dia keluar, sopir itu berlaku hukum safar untuknya. Jadi mulai dia keluar dari rumahnya, keluar dari kampung halamannya, maka dia sudah berlaku hukum jamak qasar ya. Dia boleh menjamak, boleh mengqasar. Jamak qasar berlaku untuknya. Untuk sopir ya. Tayyib. Dan ada juga pembahasan tentang orang yang melakukan rihlah, perjalanan jauh dengan tujuan pergi melakukan misalnya dia mau bekerja, misalnya dia jadi TKI di Saudi misalnya, atau dia mau pergi menuntut ilmu ke Yaman atau ke Saudi misalnya. Bagaimana kalau dia sudah tinggal di situ? Apakah berlaku safar bagi dia? Ya. Jadi dia tinggal di situ 2 tahun, 3 tahun, safar terus? Dia sudah mukim di situ. Nah, ini kondisinya lain nanti, ini mau dibahas. Ya, kita katakan dia kondisinya kalau di awal kali dia berangkat, dia tiba itu masih berlaku hukum safar. Tapi kalau dia sudah berniat untuk tinggal di situ, maka dia tidak berlaku lagi safar untuknya karena dia niatnya tinggal mau bekerja, mau dia tinggal menuntut ilmu di sana. Ya. Dan ada juga orang yang dia punya 2 tempat tinggal. Ya. Dia punya 2 tempat tinggal. Satu tempat tinggalnya di kota sini, satu tempat tinggalnya di kota sana. Nah, itu bagaimana hukumnya? Dia kadang ke sana, kadang ke sini. Nah, berlaku tidak hukum safar untuknya? Itu dibahas oleh para ulama. Saya kira itu cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.